marhaban ya Ramadan. Apa kabarnya nih teman-teman? Gimana puasanya hari ini? Semoga tetap aja lancar ya, amin. Nah, kembali lagi bersama Salsa, kali ini akan membuka pintu Indodax Room Special Edition Ramadan yang pastinya kita bakal ngobrol seru banget, banyak informasi seputar tema hari ini yang akan mengundang narasumber terpercaya juga. Nah, tadi Salsa udah jelasin juga di sini, tidak ketinggalan pastinya seperti biasa kita akan bagi-bagi merchandise eksklusif dan juga karena tadi Salsa bilang kali ini special edition yang pastinya ada sesuatu yang spesial juga dari Indodax Room, yaitu adalah kali ini Salsa akan membagikan OVO cash total jutaan rupiah untuk kalian semua. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, karena semua hadiahnya akan dibagikan di penghujung acara. Nah, buat yang belum tahu, Indodax Room merupakan mini talk show yang akan membahas seputar trading, blockchain, dan juga cryptocurrency yang pastinya bersama dengan narasumber terpercaya yang datang secara live melalui Zoom. Rekamannya juga nanti akan ditayangkan melalui YouTube channelnya Indodax. Menarik banget kan? Oke. Sebelumnya, Salsa juga mau ngasih info nih kalau sekarang Indodax Room sudah memiliki official Telegram di mana kalian bisa join langsung secara gratis, secara cuma-cuma, tinggal join ke grup resminya di Telegram. Kalian bisa cari username-nya @indodaxroom. Nah, di situ kalian tentunya bisa berdiskusi, juga mendapatkan informasi-informasi terkait blockchain dan juga trading aset kripto yang pastinya dengan member Indodax lainnya. Nah, Salsa juga mau ngingetin nih buat teman-teman untuk selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan karena di masa pandemi ini yang pasti kesehatan itu adalah nomor 1 nih teman-teman. Oke, Salsa juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah join, udah menyempatkan waktunya, udah excited banget buat ikutin Indodax Room Special Edition Ramadan kali ini. Seperti udah Salsa bilang tadi, jadi kita akan bagi-bagi hadiah nih. Bukan Indodax Room namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah, karena nanti di penghujung acara akan ada paket merchandise eksklusif dari Indodax di mana di dalamnya terdapat E-Money Limited Edition dari Indodax. Wah, jadi kapan lagi kan? Ini benar-benar kesempatan kalian banget. Kalian bisa mendengarkan topik perbincangan kali ini dan kalian juga bisa mendapatkan hadiah. Next, langsung aja nih yang ditunggu-tunggu, kenalan sama narasumbernya. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber nih, buat kamu juga yang udah ngikutin pasti udah tahu nih narasumber pada malam hari ini. Langsung aja kita sambut Kak Iqbal Firdaus. Halo Kak. Halo Kak Salsa, malam Apa semuanya. kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak puasa hari ini Kak? Iya puasa dong. Lancar terus ya? Lancar terus. Semoga teman-teman juga lancar nih puasanya, amin. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Iqbal Firdaus selaku Business Development Indodax. Yang pastinya kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih seputar Bitcoin legal tender. Nah, siapa nih yang udah penasaran, yang udah join juga, udah nungguin dari tadi, tenang aja, bentar lagi kita bakal ngobrol langsung sama Kak Iqbal. Oke, bagi kalian juga nih yang tentunya sedang menggeluti cryptocurrency dan blockchain, para trader maupun kalian yang baru coba-coba buat trading, yang pastinya ini cocok banget. Program Indodax Room ini cocok banget buat kalian ikutin di setiap episodenya. Karena apa? Karena kapan lagi kalian bisa dapat ilmu gratis, ilmu cuma-cuma yang pastinya dari narasumber terpercaya, dari Business Development Specialistnya Indodax. Wah, keren banget nih. Oke, karena kita juga udah kenalan sama narasumbernya dan kita udah siap banget nih buat membahas topik menarik pada kesempatan kali ini. Kalian juga bisa nanya nih teman-teman. Jadi kalian juga berkesempatan untuk tanya-tanya ke narasumber kita pada malam hari ini. Karena apa? Kolom Q&A-nya sudah dibuka buat teman-teman semua. Seperti biasa, jadi kalian bisa mulai merangkai pertanyaan semenarik dan seunik mungkin tentunya dengan format seperti ini teman-teman. Nama, username Instagram, kota asal, pertanyaan. Sebagai contoh nih, Salsa kasih contoh. Salsa, @salsaindodax, Jakarta, apa itu Bitcoin. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi langsung aja udah boleh mulai nanya nih, atau nanti di tengah-tengah mungkin baru mulai terpikir mau nanya apa juga nggak apa-apa. Pokoknya udah dibuka kolom Q&A-nya buat kalian semua. Karena apa nanti
tim Indodax akan memilih beberapa pertanyaan yang pastinya bakal dijawab sama Kak Iqbal selaku narasumber kita. Oke, seru banget. Dan di akhir acara tadi udah Salsa bocorin juga bakal ada 5 penanya terbaik yang akan dipilih dan mendapatkan hampers atau merchandise eksklusif dari Indodax. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja rangkai pertanyaan kamu ya. Nah, oke, buat yang baru join lagi nih, sebelum itu Salsa mau ingetin sekali lagi buat yang baru join, yang tadi belum sempat dengar kalau Salsa ngasih informasi nih, Indodax sudah memiliki official Telegram group di mana kamu bisa join langsung aja, tinggal cari username-nya @indodaxroom ya teman-teman, hurufnya kecil semua, jangan sampai salah. Jadi di situ kamu juga bisa langsung join dan langsung ngobrol dengan member Indodax lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai ngobrolnya, sharing sessionnya di Indodax Room Special Edition Ramadan kali ini. Selamat malam Mas Iqbal. Malam Mbak Salsa. Oke, nah tadi udah kita bocorin dikit nih, kalau kita nih bakal ngomongin legal tender Bitcoin ya. Nah ini juga datang dari rasa penasaran aku nih karena baca-baca berita juga ya Mas. Jadi ternyata tuh udah banyak sekali negara yang udah mulai melirik dan juga mempertimbangkan legal tender Bitcoin ini di negaranya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih, dari Mas Iqbal sendiri mungkin boleh dijelasin apa sih legal tender Bitcoin itu sendiri? Oke, jadi untuk legal tender Bitcoin itu sendiri, jadi apabila dari suatu negara itu mereka melegalkan Bitcoin sebagai alat pembayaran di negara mereka. Jadi cryptocurrency-nya atau Bitcoin itu nggak cuma sebagai instrumen investasi aja, tapi juga bisa buat dijual belikan ke barang atau jasa, gitu Kak Salsa. Oke, jadi istilahnya melegalkan Bitcoin sebagai mata uang dari negara tersebut ya. Wow, menarik banget nih teman-teman, karena kan selama ini ya kita melakukan transaksi jual beli pembayaran menggunakan mata uang masing-masing negara ya. Oke, nah kira-kira apabila suatu negara itu berhasil melegalkan ya, keuntungan apa sih sebenarnya yang bisa diperoleh oleh negara tersebut? Mungkin yang pertama, apabila negara itu mungkin sistem perbankannya masih sedikit tradisional, mungkin bisa jadi lebih advance, jadi negaranya lebih untuk sistem keuangannya jadi lebih mudah. Kemudian yang kedua juga membuka akses bagi masyarakatnya juga untuk lebih kenal dengan Bitcoin dan cryptocurrency itu sendiri. Terus yang ketiga juga gimana ya dibilangnya, jadi negara itu dia nggak bergantung ke salah satu mata uang dari salah satu negara gitu Kak. Jadi dia bisa independen, ibaratnya punya mata uang sendiri gitu Kak. Oke, jadi yang pastinya nih ya, yang saya tangkap nih, yang pastinya memudahkan lah bagi masyarakat di negara tersebut ya. Betul. Iya dong, yang pastinya masa mempersulit kan nggak mungkin ya. Betul. Wow, menarik. Oke, nah kira-kira nih ya, ketika suatu negara ini berpikir untuk melegalkan Bitcoin itu sendiri ya, sebenarnya apa sih yang membuat negara-negara tersebut tertarik gitu untuk menjadikan Bitcoin ini sebagai mata uang mereka, dan sebenarnya dampak plus minusnya itu terhadap industri kripto tuh gimana sih Mas? Yep. Jadi kalau misalkan salah satu negara melegalkan Bitcoin sebagai mata uang itu biasanya yang pertama mungkin negara itu sangat bergantung terhadap pertukaran dari mata uang negara tersebut ke mata uang yang lain. Jadi remitansinya tinggi sekali. Terus yang kedua bisa juga negara itu punya mobile pengguna smartphones atau mobile phone di negaranya yang tinggi. Cuma sistem keuangannya itu nggak match gitu. Jadi dari sistem keuangan sendiri dia nggak support ke mobile app-nya. Terus yang ketiga juga dari negara itu mungkin saat ini belum punya mata uang ya, karena kan kayak El Salvador itu kan contohnya sebelumnya dia tuh pakai US dollar untuk mata uang negaranya gitu. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari melegalkan Bitcoin sebagai mata uang, seperti yang aku bilang tadi, jadi mata uangnya itu nggak rentan terhadap manipulasi dari negara lain, jadi dia bisa independen. Terus kalau untuk kekurangannya mungkin negara itu belum siap gitu ya secara infrastruktur untuk penggunaan Bitcoin-nya. Jadi benar-benar harus cepat adopsinya, dan biasanya kalau cepat itu masih banyak kekurangan yang harus diperbaikin.
Gitu sih Kak kira-kira. Oke, jadi memang ada kekurangannya karena tergantung dari infrastruktur dari negara tersebut. Iya, Namun kelebihannya tadi ya, jadi Bitcoin tentunya memudahkan juga dan intinya setiap negara tuh ingin menjadi negara yang independen gitu ya Iya, Mas ya. betul. Oke. Nah, kita lanjut nih ya, kira-kira nih bicara tentang suatu konflik yang masih booming juga nih ya, yang pasti teman-teman di rumah juga masih ada yang mengikuti nih ya. Jadi dengar-dengar nih ada berita bahwa pemerintah Rusia akan melegalkan Bitcoin sebagai legal tender. Nah, sementara kan kita tahu nih ya kan masih terjadi konflik gitu dengan Rusia ini. Sebenarnya hal ini apakah akan menguatkan Bitcoin sendiri di mata dunia, dan bagaimana menurut pandangan dari Mas Iqbal jika Bitcoin ini benar resmi menjadi legal tender di Rusia nih? Iya, jadi kalau buat antara konflik Rusia dan Ukraina itu sendiri, jadi apabila Rusia melegalkan Bitcoin itu tentu hal yang sangat baik untuk negaranya, karena kan saat ini Rusia itu lagi dikenain banyak banget sanksi ya, baik itu finansial ataupun sanksi kayak ekspor impor dari negaranya, jadi mata uangnya terus melemah gitu kan. Sedangkan aktivitas ekonomi di dalam negaranya itu juga berjalan terus gitu kan. Jadi ya mau nggak mau pasti warga masyarakat mereka pasti bakal tetap menggunakan mata uang yang sekarang lagi diserang ini ibaratnya gitu kan. Nah makanya kenapa mereka memikirkan bahwa untuk bisa melegalkan Bitcoin itu karena itu tadi biar kita bisa independen gitu mata uangnya. Jadi kalau misalnya kita lagi konflik kayak gini, kita nggak mudah diserang dari ekonominya mungkin atau mungkin dari aktivitas ekspor impornya. Jadi ibaratnya lebih stabil lah kondisi keuangan negaranya sih Kak, gitu Kak kira-kira. Oke, jadi salah satu hal yang diharapkan itu adalah mencari sisi aman dari bidang ekonomi ya, Iya, dari betul, Kak. negara Rusia itu sendiri. Iya, betul. Oke nih teman-teman, wah semakin menarik nih pertanyaannya juga karena kita ngomongin juga konflik yang sedang terjadi di dunia nih. Yep. Seperti yang kita sering bahas juga nih ya, ternyata nggak disangka-sangka Salsa mikir kayak ternyata apa yang terjadi di dunia kripto tuh memang nggak bisa lepas dari apa yang terjadi dengan konflik yang ada di dunia gitu teman-teman. Betul. Nah beralih lagi nih kita pindah negara nih. Sekarang kita ngomongin nih ke Korea Selatan ya, karena teman-teman juga nih buat yang udah baca-baca nih, jadi Presiden Korea Selatan tuh sebenarnya baru aja terpilih ya Mas. Nah dalam kampanyenya dia itu mengisyaratkan bersahabat dengan kripto. Nih kalau teman-teman ngikutin berita nih ya. Nah sebenarnya ada nggak sih kemungkinan Korea Selatan juga menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di negaranya Mas? Kalau untuk Korea Selatan mungkin ada kemungkinan karena mereka kan pengguna smartphone dan mobile phone-nya cukup tinggi juga gitu kan. Tapi perlu dilihat lagi apakah Korea Selatan ini emang membutuhkan tingkat pertukaran mata uang yang cukup tinggi seperti El Salvador gitu kan. Jadi mungkin kalau dibilang ada arah sana kemungkinan ada, cuma dalam waktu dekat mungkin harus lebih dipikirkan dengan matang sih dari negara itu sih Kak. Oke, jadi tetap ya, tapi kemungkinan tidak menutup kemungkinan Tidak gitu menutup ya. kemungkinan, Kak. Yep. Oke, nah bicara negara orang nih, kenapa nggak kita ngomongin negara sendiri ya kan, nih negara tercinta kita. Nah gimana kalau menurut Mas Iqbal sendiri nih, pandangan Mas Iqbal mengenai perkembangan kripto di Indonesia, apakah kita juga mungkin mengarah ke legalitas tersebut seperti negara El Salvador yang udah di-mention sama Mas Iqbal nih? Iya, kalau buat Indonesia sendiri harusnya sih ada kemungkinan ya, karena kan kita populasi yang tidak tersentuh oleh sistem keuangan yang sekarang tuh cukup tinggi juga, dan yang kedua pengguna smartphone di negara kita juga cukup tinggi gitu kan. Jadi kenapa alasan kripto Bitcoin dan digital asset itu di Indonesia meledak mungkin salah satunya itu ya, karena sebelumnya yang tadi orang mungkin kalau untuk ngirim uang gitu kan atau menerima uang itu kan harus via perbankan gitu kan, tapi ternyata ada cara yang lebih mudah gitu kan, dan itu ibaratnya direct langsung ke dia gitu kan tanpa middleman gitu kan Kak. Jadi kemungkinan ada, cuma yang jelas kita tunggu aja perkembangan selanjutnya dari pemerintah kita gimana gitu. Oke, jadi memang menurut Mas Iqbal juga nih
berpikir positif ya mengenai legalitas dari kripto sendiri di negara kita nih teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih prediksi perkembangan kripto di Indonesia terkait dengan adanya regulasi yang baru-baru ini muncul nih, yaitu regulasi pajaknya yang diperkirakan muncul di bulan Mei nih. Pasti teman-teman juga udah baca-baca berita dan penasaran nih Kak. Boleh langsung aja dijelaskan. Oke, jadi kalau untuk pajak tentunya kita dari Indodax bakal selalu ngikutin perkembangan dari pajak ini dari pemerintah kita, karena salah satu tujuan dari pajak ini sendiri kan buat membangun gitu kan, dan juga untuk melebarkan industri kripto ini biar lebih besar lagi gitu di Indonesia gitu kan. Kalau misalkan kita ngelihat ke kayak pasar modal gitu kan, mereka kan menetapkan pajak itu kan dari tahun 1997 gitu kan. Itu hampir sekitar 10 atau 20 tahun dari semenjak pasar modal itu aktif lagi gitu kan. Dan perkembangannya setelah 20 tahun kalau kita lihat kan sekarang udah ada pelindungan investor, kemudian ada clearing sendiri, lembaga clearing sendiri, ada lembaga kustodiannya sendiri, akhirnya indeks bursa saham juga makin banyak gitu kan. Nah, intinya berarti kemungkinan kedepannya dengan penerapan pajak ini nanti mungkin industri kripto bakal punya indeks juga, indeks aset digital, kemudian kita bakal punya lembaga clearing juga, nantinya bakal punya depository atau kustodian juga. Dan yang pastinya dari sisi perlindungan investornya mungkin bisa lebih meningkat lagi gitu kan. Gitu sih Kak Sasa. Oke, berarti memang tentunya dengan adanya regulasi pajak ini akan membawa Indonesia juga semakin berkembang ya di bidang tentunya di bidang aset kripto ini ya teman-teman juga nih. Betul. Oke, semoga tadi udah menjawab keresahan teman-teman juga nih yang membaca berita mengenai regulasi pajak dari aset kripto itu sendiri nih. Nah, berarti juga dapat disimpulkan Indonesia tuh juga sebenarnya sudah mulai memberikan sinyal-sinyal baik terhadap kripto ya kepada masyarakatnya ya. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomongin Lebaran nih ya, tadi karena kan kita sedang dalam special edition Lebaran nih, sedang menjalankan ibadah puasa nih bagi yang menjalankan. Nah, ngomong-ngomong Lebaran nih teman-teman, pasti kan di setiap momen Lebaran tuh suka ada THR THR itu sendiri pasti ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua nih. Mungkin ada yang udah turun THR-nya atau mungkin udah ada yang harus ngasih THR malah nih. Iya. Nah, menurut Mas Iqbal sendiri, Salsa juga penasaran nih, karena kan Salsa juga bentar lagi dapat THR nih ya. Kalian udah pada dapat THR belum? Mas Iqbal udah turun belum THR-nya? Belum nih. Belum. Nah, Salsa nih sebenarnya pengen investasi nih gitu dari THR itu. Nah, kira-kira bagusnya nih, mungkin teman-teman di rumah juga pengen nanya nih, mewakili teman-teman juga, pertanyaan dari Salsa juga, kira-kira baiknya tuh invest di koin mana sih Mas untuk saat ini gitu? Iya, kalau buat investasi nanti kalau udah dapet THR nih, untuk di masa sekarang karena kita lagi ada di market yang sideways, ya aku pilih Bitcoin sih pastinya. Karena kan sebagai ibaratnya penggerak aset digital gitu kan untuk saat ini dengan market cap paling tinggi gitu kan. Jadi ya kalau di masa sideways gini pasti yang paling menggerakkan market yang pasti bakal lebih volatile gitu kan. Jadi kalau emang mau cari cuan tipis-tipis, itu bisa tuh ke Bitcoin tuh. Oke, wah jadi gitu nih teman-teman, saran dari Mas Iqbal jadi Bitcoin nih. Wah, boleh nih, berarti ntar Salsa simpan, jadi sekalian nih udah cari-cari white papernya, cari-cari informasinya, sekarang dapat tambahan saran juga dari Mas Iqbal, Bitcoin teman-teman. Oke, nah wah kita nih udah ngobrol lumayan nih ya, membahas mengenai legal tender Bitcoin itu sendiri. Makasih loh Mas Iqbal udah menjelaskan ke kita mengenai topik pada malam hari ini. Luar biasa nih teman-teman, apa yang disampaikan Mas Iqbal semoga bisa mencerahkan, jadi memberi pengetahuan tambahan tentunya buat teman-teman juga yang sedang menggeluti dunia trading aset kripto tentunya. Nah, oke, karena kita sudah di tengah-tengah acara nih, kita langsung lanjut aja nih ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman semua nih. Udah mulai masuk beberapa pertanyaan. Saya ingetin lagi buat yang baru join, kalian masih bisa nanya di kolom Q&A ya. Yang baru join Zoom nih boleh langsung aja nanya dengan format yang tadi udah Salsa kasih tauin. Nama, username Instagram, kota asal, pertanyaan, langsung aja. Karena buat kamu yang
bertanya dengan pertanyaan menarik dan juga unik, pastinya nanti berkesempatan memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax. Oke nih Kak, mungkin sambil kita nunggu yang lain juga, kita mulai jawabin aja yang udah pada nanya nih ya Kak. Oke, coba kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, wah udah banyak nih ternyata nih Kak, udah siap menjawab nih ya? Siap dong. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama, datang dari Ilham Gohams, @ilhamgohams dari Depok City. Wah, dari Depok City. Depok City. Nah, Ilham bertanya, Bang Iqbal mau tanya, apa mungkin selain Bitcoin, apakah ada kripto lain yang dilegalkan oleh negara? Apakah altcoin bisa dilegalkan juga? Wah, menarik nih. Jadi kalau untuk melegalkan aset selain Bitcoin, kayaknya kemungkinannya cukup kecil ya, karena kan dari sisi negara itu mereka butuh transaksi yang cukup besar gitu kan. Sedangkan untuk saat ini, untuk market cap yang paling besar cuma Bitcoin aja gitu kan. Mungkin di bawahnya kayak ada Ethereum, BNB, atau USDT. Cuma kalau memang kita lihat dari kegunaan dan kelebihan dari aset digital itu sendiri, emang sampai saat ini Bitcoin sih yang masih terbukti paling aman dan juga mungkin paling layak untuk dijadikan mata uang suatu negara gitu. Oke, jadi memang sebenarnya hampir tidak ada kemungkinan ya untuk dari altcoin atau selain Bitcoin untuk dilegalkan di suatu negara sebagai mata uang negara tersebut. Oke, semoga terjawab ya Kak Ilham. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bun Henry, Instagramnya @henrylang di Jakarta. Nah, Henry bertanya, mengapa koin kripto seperti Bitcoin dijadikan mata uang resmi, padahal nilainya terkadang selalu naik turun, tidak sestabil mata uang konvensional? Mohon penjelasannya. Terima kasih, silakan. Oke, jadi kalau kenapa sampai saat ini Bitcoin memang se-volatile itu, memang karena dari segi market cap masih sangat jauh dengan mata uang fiat yang kita kenal sekarang gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngeliat ke mata uang fiat yang ada sekarang itu kan mungkin market cap-nya udah lebih dari 10 triliun US dollar gitu kan. Sedangkan kalau kayak Bitcoin tuh kita baru aja kemarin nyampe 1 triliun dollar gitu kan. Jadi secara size pun kita masih 1/10 dari mata uang fiat yang ada sekarang. Nah, jadi gimana sih perbandingannya? Ya kemungkinan kita harus meningkatkan adopsi dari Bitcoin itu sendiri dulu. Jadi nanti ketika adopsinya semakin meningkat, market cap-nya juga ikut meningkat, otomatis volatilitas itu akan berkurang juga. Karena dampak dari big money yang saat ini masih sering terasa di kita gitu kan, kemungkinan nanti ketika market cap-nya udah sangat besar atau sangat tinggi, ya udah nggak terlalu berdampak signifikan di market seperti yang kita lihat sekarang gitu kan. Gitu Kak Salsa. Oke, jadi seperti itu ya Henry, semoga terjawab dengan tuntas nih pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih teman-teman, dari Kadek Yoga, @yoga perdana di Bali. Wah, pindah pulau kita. Nah, pertanyaannya, dengan semakin banyaknya negara di dunia, bahkan perusahaan besar mengadopsi teknologi blockchain, apakah dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat itu akan menghilangkan prinsip dasar blockchain, yaitu desentralisasi? Wah, menarik nih. Yap, betul. Silakan Mas dijawab. Itu juga benar, itu masih menjadi satu masalah juga, karena kalau kita lihat ke El Salvador juga, untuk saat ini kan wallet mereka masih dikendalikan sama pemerintah juga kan, itu Chivo Wallet gitu kan. Jadi emang sistem desentralisasinya itu masih dipertanyakan, karena walletnya itu kan dipegang oleh government gitu kan. Berarti pemerintahnya juga tahu si masyarakat ini beli apa, terus siapa yang ngirim uang, siapa yang menerima uang gitu kan. Jadi ya emang semangat dari desentralisasinya sedikit turun gitu kan. Cuma itu juga menjadi pisau bermata dua ya, karena kan di satu sisi kita harus menerapkan KYC juga ke tiap pembeli atau penjual dari Bitcoin dan aset digital. Tapi di satu sisi juga kalau misalnya kita melakukan KYC itu ya desentralisasinya tadi hilang gitu kan, karena artinya pencipta platform itu tahu, oh ini siapa yang ngirim, siapa yang nerima, siapa yang beli, siapa yang jual gitu kan. Itu jadi mungkin di masa yang akan datang mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi kita
untuk bertransaksi menggunakan Bitcoin dan aset digital yang lain, kita bisa pakai wallet yang tidak perlu KYC gitu kan. Cuma rasanya kalau di negara itu kayaknya nggak mungkin deh Kak, kayaknya. Harus tetap melalui wallet yang sudah melalui kustodial terlebih dahulu atau KYC terlebih dahulu sih Kak. Oke, wah ini Gitu. dijawab tuntas sama Mas Iqbal nih ya. Dari Kadek Yoga, semoga terjawab nih ya pertanyaannya. Oke, masih semangat ya Kak? Masih dong. Kita lanjut ya Masih ke dong. pertanyaan selanjutnya nih dari Johannes dengan username Johannes Regar di Tanjung Pinang. Nah, Johannes bertanya, kenapa harus Bitcoin padahal secara jaringan dan utilitas ada beberapa koin lain yang seharusnya mulai diadopsi juga sebagai legal tender. Gimana menurut Mas Iqbal? Silakan. Oke, karena Bitcoin ini kan menjalankan menerima kepercayaan dari masyarakat itu kan yang udah yang paling lama gitu ya. Jadi ibaratnya yang paling tua lah, senior gitu kan. Dan juga dari secara blockchain dan jaringannya juga Bitcoin itu kan terbukti proof gitu kan. Udah yang paling lama dan yang paling aman karena nggak pernah kena 51% attack mungkin seperti Ethereum gitu kan. Jadi kenapa akhirnya Bitcoin itu dipilih sebagai mata uang negara ya karena itu tadi. Karena track record-nya itu udah benar-benar proven lah, baik dari segi pengalaman ibaratnya gitu kan, atau misalkan dari segi adopsinya gitu kan. Gitu sih kira-kira Udah Sasa. senior lah ya Bitcoin Udah itu senior. sendiri. Ini Oke. mahasiswa abadi. Masih abadi. Oke, semoga terjawab ya Johannes di Tanjung Pinang. Oke, kita masih banyak nih. Salsa ingetin lagi kalian masih bisa untuk memberikan pertanyaan untuk Mas Iqbal di malam hari ini yang pastinya dengan format yang udah Salsa kasih tauin, yaitu nama, username Instagram, kota asal, pertanyaannya. Yuk langsung aja ditanya mumpung lagi ada narasumbernya di sini nih teman-teman. Oke, kita lanjut ya Mas ya ke pertanyaan nomor 5 dari Gamaliel @Wisnu Gamaliel di Jambi. Pertanyaannya adalah memprediksi tingkat adopsi kripto meningkat 3 kali lipat tahun ini dari 296 juta menjadi 1 miliar. Nah, apakah ini akan bisa membuat lebih banyak negara yang menghadapi ekonomi inflasi tinggi dan mata uang yang terdepresiasi dan menjadikan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah? Yap, Silakan. betul. Jadi tentunya mungkin kalau terkait depresiasi mata uang, mungkin negara masih bisa intervensi ya. Mungkin dari kebijakan ekonomi konservatif, di mana negara itu mungkin bakal menaikkan suku bunganya gitu kan. Cuma di satu sisi juga negara juga bingung kalau misalkan ternyata udah dilakuin kebijakan ekonomi yang konservatif itu dengan menaikkan suku bunga, cuma inflasinya juga tetap tinggi gitu kan. Tapi ya itu memang salah satu hal yang nggak bisa dihindari sih, karena yang seperti kita tahu kan ketika kemarin COVID menyerang itu kan banyak banget mata uang yang dibagikan gitu kan, atau dicetak untuk diberikan sebagai bantuan sosial gitu kan. Jadi di satu sisi juga kita nggak bisa menghindar dari itu, tapi itu juga mungkin bisa meningkatkan adopsi dari Bitcoin dan digital asset itu sendiri, karena pasti negara bakal ngeliat, kita punya nih mata uang yang maksudnya secara supply tetap stabil gitu kan, dan nilainya juga volatile, cuma nggak seperti mata uang yang sekarang yang nilainya terus turun gitu kan. Seperti itu sih Kak. Oke. Wah, makin menarik nih pertanyaannya teman-teman. Salut banget nih dari tadi. Pertanyaannya membuat yang lain juga jadi tercerahkan nih, yang tadinya belum terfikirkan nih topik-topiknya. Wah, keren banget. Kita langsung lanjut lagi, masih banyak. Wah, kali ini pertanyaannya seru-seru ya seputar Bitcoin nih soalnya nih, dan legal tender. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 dari Eric dengan username @sanjhay di Tarakan. Oke, pertanyaannya, hai Gan, saya ingin bertanya mengenai rencana IDR pun akan ada kriptonya seperti halnya dolar USDT. Apakah ada kemungkinan ke depannya transaksi online menggunakan token IDR? Dan apakah akan ada dampaknya ketika ini terrealisasikan? Oke. Silakan. Nah, jadi untuk token IDR atau mungkin token USD yang ada sampai saat ini, semuanya itu kan centralized ya bisa dibilang ya. Jadi mereka itu masing-masing punya developer sendiri gitu kan. Dan mereka ibaratnya bisa mencetak
token mereka juga dengan dengan sendirinya gitu kan, dan itu ya menghilangkan semangat dari desentralisasi tadi. Jadi ya otomatis kita bakal kembali ke mata uang fiat, cuma mata uang fiatnya ini berbentuk kripto gitu. Jadi kemungkinan dipakai token Idari ini kemungkinan ada, cuma kalau saran aku sih karena alasan tadi yang aku bilang sebelumnya, aku sih nggak terlalu pilih ke token atau koin yang terikat dengan IDR ya, atau bukan mata uang rupiah, makanya lebih pilih Bitcoin sih Kak. Oke, Gitu. karena memang sudah terpercaya ya, Iya, Mas Iqbal. betul. Nah, semoga terjawab ya dari pertanyaan dari Erik tadi. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Herawan, @herawan_ di Bandung. Sekarang banyak negara membuat mata uang digitalnya sendiri. Menurut Kak Iqbal, kalau banyak negara membuat mata uang digitalnya sendiri, apakah akan memberi efek positif atau negatif pada Bitcoin? Yap. Oke. Jadi kalau misalnya masing-masing negara punya mata uang digital sendiri, sebenarnya buat adopsi blockchain-nya bagus ya. Cuma buat adopsi kriptonya kurang bagus atau digital assetnya kurang bagus karena digital currency itu kan otomatis cuma convert mata uang fiat ke mata uang fiat yang lain dengan digitalnya gitu kan, ditambahin kayak blockchain dan lain-lainnya aja gitu kan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, itu nggak ada desentralisasinya. Jadi itu tersentralisasi semua, yang punya negaranya juga, dan negaranya juga masih bisa ngelakuin hal yang sebelumnya dilakuin dengan mata uang fiat gitu Kak. Jadi mungkin dengan development dari CBDC masing-masing negara ini, mungkin bakal meningkatkan aware mereka ke digital asset atau Bitcoin, cuma secara secara efek dominonya ke Bitcoin dan digital asset yang lain mungkin agak kurang ya, gitu sih. Oke, jadi sebenarnya berpengaruh nih ke Bitcoin, cuman ya itu tadi ya, yang salah satu tangkap menghilangkan istilah desentralisasinya itu sendiri, teman-teman. Betul. Wow. Jadi sebenarnya agak bagus enggak juga nih. Oke, semoga terjawab ya dari Herawan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Abbas @abzabier di Banjar. Pertanyaannya, permisi mau nanya. Dipermisiin gak nih? Iya, permisi Bang. Apabila di seluruh penjuru dunia sudah melegalkan Bitcoin, apakah dengan pasokan hanya 21 juta itu cukup untuk masa depan dunia? Oke, silakan. Yang pastinya cukup dong. Makanya kenapa dengan scarcity atau kelangkaan cuma 21 juta itu kenapa harganya bisa naik? Karena kalau misalkan bisa di print terus-terusan ya sama seperti mata uang fiat kita terus terdepresiasi gitu loh. Jadi nilainya semakin turun tiap tahunnya gitu kan. Sedangkan dengan adanya maksimum supply di 21 juta itu ya itu meningkatkan tadi kelangkaan tadi. Jadi orang untuk punya ya harus beli rebutan dari yang 21 juta tadi yang ada di pasar gitu kan. Gitu Kak Salsa. Oke. Jadi yang pastinya cukup dong ya untuk masa depan dunia nih teman-teman. Salsa masih ingetin lagi, kalian masih bisa bertanya di kolom chat ya, karena dari tadi ini kita ngomongin seputar Bitcoin dan seputar legalisasi mata uang di setiap negara nih teman-teman. Jadi buat kamu yang masih ingin menanya, masih dibuka nih kolom Q&A-nya. Sambil kita lanjut karena ini makin seru pertanyaannya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ramdan Nugraha @nugra_hadoni di Pangandaran. Nah, Ramdan bertanya seperti ini, apakah dengan legalnya Bitcoin di suatu negara dapat menekan laju inflasi? Karena saat ini juga Bitcoin masih tidak stabil karena tingginya inflasi. Silakan. Oke, jadi inflasi itu sendiri kan berdampaknya ke komoditas dan barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Yang mana itu tentu saja nantinya uangnya kan bakal kembali lagi gitu kan ke penyedia barang dan jasa tadi. Jadi mau nggak mau ketika nanti inflasi ini turun gitu kan, dan kemudian kondisi global juga udah stabil gitu kan, yang pastinya nanti aset yang risiko tinggi seperti mungkin Bitcoin dan aset digital yang lain itu akan dilirik kembali, karena kan pasti masyarakat atau investor bakal nyari nih instrumen investasi apa yang bakal bisa ngalahin inflasi yang ada sekarang ini gitu kan. Gitu sih Kak kira-kira. Oke, wah ini
topiknya nih semakin intens ya, karena kita juga ternyata dari teman-teman nih membicarakan laju inflasi. Wah, menarik banget nih. Semoga terjawab ya Kak Ramdan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Sadewo Bagus Prakso @sadewo_21 di Batang, Jawa Tengah. Nah, Sadewo bertanya, jumlah Bitcoin itu kan tidak unlimited, tapi jumlahnya terbatas. Nah, apakah ada dampaknya ke nilai BTC itu sendiri ketika jumlah BTC sudah habis ditambang? Yap, jadi untuk Bitcoin itu sendiri kan akan ditambang itu 99% hingga 2038 dan nanti 1% itu bakal sampai 2138 gitu kan. Jadi secara scarcity sebenarnya dari 2022 kita sekarang ya sampai 2038 itu mungkin masih belum dengan tingkat adopsi yang masih rendah, kemudian dari supply Bitcoin yang masih bisa di mining terus gitu kan, dengan jumlah yang cukup lumayan lah ibaratnya gitu kan. Mungkin itu nggak bakal kejadian di sekarang ini untuk kenaikan atau kelangkaannya. Cuma nanti begitu kita masuk ke 2038 ketika 99% Bitcoin udah di mine dan kemudian kita udah ngelewatin halving beberapa kali lagi gitu kan, sehingga reward buat minernya turun, itu mungkin bakal menciptain huge leap gitu kan bagi harga Bitcoin itu sendiri, karena scarcity-nya tadi atau kelangkaannya tadi yang udah meningkat jauh karena harus 100 tahun lagi untuk sampai di mine semuanya. Itu yang bakal nyebabin orang bakal lebih susah lagi buat nyari Bitcoin itu sendiri. Gitu sih Kak. Wah, ini menarik banget nih, Salsa juga jadi tertarik. Jadi sebenarnya saat ini adalah saat yang tepat ya untuk kita menambang atau untuk beli aset kripto itu sendiri, terutama Bitcoin nih teman-teman. Terutama di Indodax dong. Di Indodax yang pastinya sudah terpercaya dan diawasi Bapepti. Oke. Nah, kita lanjut yuk ke pertanyaan selanjutnya dari David @lestihalim di Tangerang. Apakah mata uang kripto setelah dikenakan pajak resmi dari pemerintah dapat membuka peluang dalam menciptakan lapangan kerja baru sebagai bentuk implementasi UU Cipta Kerja? Terima kasih Kak Salsa dan Mas Iqbal, sama-sama. Oke, yang pasti ya bisa bakal nyiptain lapangan kerja, karena kan dengan diberikannya pajak pada aset kripto gitu kan, otomatis itu kan bakal ngebuka industrinya gitu kan, karena dari negara ibaratnya udah aware nih terkait industrinya, mungkin nanti bisa dilengkapin lagi dari sisi security-nya atau mungkin dari sisi kelengkapan dari aset digital itu sendiri seperti bursa aset digital mungkin, atau mungkin lembaga clearing, lembaga deposito. Terus kemudian teman-teman yang mining udah nggak perlu, maksudnya apa sih, sembunyi-sembunyi lagi gitu kan, bisa kayak punya usaha mining gitu kan, mining Bitcoin atau aset digital gitu kan. Jadi udah ibaratnya dari sebenarnya pajak itu dari negara itu sebenarnya udah kayak kayak set welcome gitu lah ibaratnya gitu. Jadi negara tuh udah oke nih, industrinya udah sepertinya menarik nih, dan kita juga udah bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Jadi kita bakalan buka nih jalannya buat kalian gitu kan. Gitu Kak Salsa. Oke, jadi memang itu tuh sudah sinyal terbaik lah ya, salah satu sinyal terbaik dari pemerintah gitu, udah di welcome nih. Tentunya dari aset kripto itu sendiri. Nah, yang pastinya juga tadi berbicara mengenai lapangan kerja baru, yang pastinya ada dong teman-teman. Udah pasti itu. Oke, wah ini ada pertanyaan yang cukup panjang, mari kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Erlina di Jakarta. Malam Mas Iqbal. Malam Mbak Erlina. Nah, sampai dengan saat ini Bitcoin masih dianggap sebagai komoditi dan ditempatkan di bawah pengawasan Bapepti dengan estimasi sisa 2,1 juta Bitcoin saja yang tersedia. Apakah hal ini justru malah semakin menegaskan kapasitas Bitcoin sebagai komoditi melihat jumlahnya yang limited dan bukan bersifat unlimited seperti mata uang yang bisa dicetak setiap sesuai kebutuhan negara? Terima kasih. Oke, jadi dianggap kalau misalkan Bitcoin dianggap sebagai komoditi, itu bakalan ini dong beda dengan visi yang yang diciptakan oleh si pencipta Bitcoin, yaitu Satoshi Nakamoto, di mana dia tuh pengen ngeliat orang tuh untuk bertransaksi atau misalnya ngirim atau menerima uang tuh pakai Bitcoin gitu kan. Dan untuk sebagai komoditas sendiri memang ada kelangkaan di Bitcoin itu sendiri kan, yang mana mungkin dengan beberapa komoditas ketemu gitu ibaratnya ciri-cirinya gitu kan. Cuma
apabila dijadiin komoditas saja kayaknya sayang banget karena dari teknologinya sendiri itu udah mumpuni lah untuk dipakai sebagai alat pembayaran gitu kan atau sebagai alat mengirim dan menerima uang gitu kan. Gitu sih Kak. Oke. Nah, semoga terjawab ya Erlina. Kita masih lanjut nih. Wah, kali ini malam ini kita kedapatan penonton yang excited banget nih. Pasti gara-gara narasumbernya juga kan nih teman-teman nih, kita kehadiran Kak Iqbal di sini. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya dari Swandi @swandi177 di Solo. Nah, Swandi bertanya, apakah koin yang ada saat ini tiba-tiba bisa menghilang dalam artian anjlok dan tidak ada peminat sehingga akhirnya tutup ataupun menghilang ataupun terhapus koinnya? Oke, jadi kalau untuk koin atau token menghilang itu kemungkinannya ada karena itu termasuk salah satu resiko dari digital asset itu sendiri kan yang nggak bisa kita hindarin gitu kan. Ya bagaimana caranya? Ya caranya yang pertama pasti kita lihat how long the digital asset udah sustain gitu kan, and then how big the adoption. Kita bisa lihat dari market cap-nya, mungkin dari interest orang-orang terkait dengan kripto atau digital asset itu gitu kan. Dan yang pastinya kalau ketika kita beli digital asset kita lihat dulu nih dari koin atau token ini kegunaannya tuh apa sih. Dan yang pastinya pastiin juga holding stamina kita itu kuat. Jadi kita nggak pakai uang panas, kita pakai uang dingin. Kemudian kita nggak all in. Jadi kalau misalnya kita punya uang misalnya cuma 1 juta, 1 jutanya kita beliin gitu kan, semuanya gitu kan. Jadi begitu besok marketnya anjlok nggak bisa buka puasa gitu kan. Jadi puasanya nambah sehari gitu kan. Gitu sih Kak paling tipsnya. Tuh, diingetin lagi sama Mas Iqbal kalau jangan pakai uang panas, ya harus pakai uang dingin. Terus juga tadi harus pastiin bahwa ketika kita beli digital asset itu kita pastiin juga itu bukan seluruh uang yang kita miliki saat jangan ini. Jangan all in teman-teman. Iya betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Salsa mau ingetin buat yang baru join, jangan lupa karena nanti di akhir sesi nih ya, karena kita lagi ada di special edition Ramadan, nanti bakal ada yang spesial yaitu hadiah OVO Cash total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Jadi jangan sampai dilewatin, terus ikutin stay tune sampai akhir acara teman-teman. Sambil kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, langsung aja. Selanjutnya ada dari Dennis @idw.88 di Jakarta. Wah, kali ini bicaranya tentang Project Web3 nih. Oke. Pertanyaannya, Project Web 3.0 dikatakan sebagai tren setelah metaverse. Bisa tolong jelaskan apa itu Web 3.0 dan apa perannya di dunia cryptocurrency? Oke, jadi kalau Web3 itu kan artinya kita bisa ngirim, kita bisa melihat, kita bisa menerima, dan kita bisa menjadikan hal-hal yang ada di Web3 ini sebagai apa sih value buat kita gitu kan. Dan apakah itu bakal ngedrive digital asset ke depannya, tentu saja pasti bakal ngedrive gitu kan. Cuma yang perlu diketahui juga dari Web3 ini, mostly dari Web3 ini kan mereka cuma menambahkan bumbu-bumbu blockchain gitu kan, atau misalnya mereka ngebawa suatu perubahan tapi merekanya centralized atau dimiliki oleh visi atau cuma segelintir orang tertentu aja gitu kan. Nah itu juga yang harus dilihat karena dari Web3 ini kan ketika pemiliknya masih terpusat juga, itu kan artinya kita nggak ada bedanya dengan Web2 gitu kan. Jadi masih ada centralized-nya di situ gitu kan. Karena yang pasti Web3 itu memegang erat sekali hubungannya dengan decentralized itu sendiri. Gitu sih Kak Salsa. Oke. Semoga terjawab Kak Denis ya pertanyaannya pada malam hari ini. Kita masih lanjut karena penonton kali ini excited banget. Banyak yang nanya juga, mungkin banyak juga nih yang pengen merchandise eksklusifnya dari Indodax. Kita langsung lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Indra Kasbiarta @muhindrak99. Pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana cara efektif untuk memitigasi resiko kerugian investasi kripto? Apa saja yang harus dilakukan oleh investor? Mohon penjelasannya, terima kasih.
Oke, jadi cara buat memitigasi resiko buat investor aset kripto, selain tadi kita ningkatin holding stamina kita, yang pasti kita juga harus melihat project dari koin atau token itu sendiri. Jadi kita ngelihat gimana sih perkembangan dari projectnya dia ini, dari white papernya, kemudian kalau saya sih paling suka tuh ngeliat GitHub dari project dari koin atau token itu sendiri, karena kan GitHub itu ibaratnya buku kita gitu loh. Kita ngeliat nih si developernya atau misalnya yang apa sih berkecimpung di dalam projectnya itu benar-benar ngerjain projectnya gitu kan. Karena kan kalau di GitHub itu semua kelihatan, jadi kayak mereka update apa, mereka ngerjain apa, mereka mau bikin apa. Terus yang ketiga tentu saja trusted lah ibaratnya project koin atau token yang jadi projectnya itu tersendiri, karena ada beberapa juga yang mungkin dia sering update atau mungkin dia sering apa namanya ngasih info ke investornya gitu kan, cuma dia kayak apa sih namanya nggak ini banget lah, nggak terlalu 100% niat gitu loh ke koin atau token yang jadi projectnya ini sendiri. Gitu sih kira-kira kalau dari aku, Kak. Oke, semoga terjawab nih ya. Jadi juga tambahan dari Salsa nih, do your own research ya, Betul, Mas ya. betul sekali. Oke, kita lanjut nih. Semakin seru nih, kita bener-bener ngebahas dari segala sisi nih. Ternyata masih juga banyak yang penasaran dari sisi metaverse, dari ternyata kepo juga soal project Web3. Nah, yang kali ini kita lanjut ke pertanyaan Bitcoin lagi nih. Sepertinya ada yang menanyakan Bitcoin lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Felicia, Felicia Liamri di Makassar. Nah, pertanyaannya, sistem mining Bitcoin membutuhkan energi besar, sehingga transaksi yang divalidasi juga semakin lama. Apakah hard fork Bitcoin lebih terjamin security-nya untuk dijadikan alat pembayaran mengingat lebih efisien? Silakan. Oke, jadi kenapa Bitcoin itu sendiri emang memakan energi yang begitu besar, karena ya itu tadi, decentralized-nya itu tadi. Jadi tanpa intermediary tadi, otomatis mereka butuh miner gitu kan untuk memvalidasi transaksinya. Dan apakah untuk hard fork Bitcoin bisa menggantikan Bitcoin itu sendiri? Ya, kita bisa lihat aja contohnya kayak dua project yang terkait dengan Bitcoin yang udah hard fork di 2017. Itu kan kayak ada Bitcoin Cash, kemudian ada BSV kalau kita tahu gitu kan. Itu kan mereka semua membawa mereka tuh pengen merubah satu hal yang sama gitu kan. Jadi dari Bitcoin ini mereka mau ngurangin energinya, mereka mau nambah kapasitas transaksinya. Cuma ya itu tadi, orang tetap favor Bitcoin karena it's still the most secure digital asset for now gitu kan. Karena kita tidak tahu yang punya siapa, kemudian untuk validasi transaksi kita itu punya miner, node yang masing-masing independen gitu kan. Jadi mereka itu nggak terikat di satu organisasi atau satu entitas tertentu gitu kan. Gitu sih, Kak. Jadi ya kayaknya kalau untuk hard fork mending jangan deh, mending tetap ke Bitcoin aja. Oke, gitu. Jadi memang Bitcoin ini still the trusted one ya. Yes. Gitu ya, Mas ya. Nah, semoga terjawab ya Kak Felicia pertanyaannya. Oke, nah kita lanjut nih ya. Kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tiara @tiara_astnt di Tangerang. Apakah dengan adanya ETF Bitcoin pada saat ini membuat Bitcoin menjadi aset digital uang lebih legal di berbagai negara dan berdampak pada kenaikan harga? Silakan. Yap, karena mostly kalau buat pelaku pasar keuangan mereka tuh nggak favor gitu kan dengan aset yang resikonya nggak bisa mereka handle gitu kan. Makanya kenapa kita dibuat ETF itu, karena ETF itu kan sendiri produk dari pasar modal gitu kan. Jadi mereka udah lebih mature daripada mungkin digital asset. Makanya kenapa mungkin ETF itu secara resiko masih bisa dihandle oleh para investor-investor kelas kakap gitu kan. That's why kenapa ETF bisa drive the price, karena ETF itu bakal menarik pastinya uang-uang yang sebelumnya ada di capital market mungkin atau di pasar obligasi gitu kan. Mereka bisa mulai interest gitu juga kan ke Bitcoin dan crypto aset yang lain gitu sih, Kak. Jadi kedepannya semoga makin banyak ETF juga, jadi semakin ngebuka lebar buat jalan dari para pemodal-pemodal besar gitu kan, karena akhirnya ada instrumen investasi kayak Bitcoin yang mereka bisa handle volatilitasnya gitu kan, gak kayak sekarang ketika mereka beli langsung secara spot atau secara fisik, tapi volatilenya kan cukup tinggi gitu kan, itu yang mereka hindari sebenarnya sih, Kak.
gitu Kak. Oke, wah luar biasa nih jawaban dari Mas Iqbal. Semoga benar-benar menjawab tuntas pertanyaannya ya teman-teman. Oke, nah kali ini kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya masih mengenai Bitcoin nih Kak. Oke. Nah dari Aldi, @aldiaman25 di Semarang. Tentang topik tadi, apakah mengenai topik 21 juta Bitcoin cukup untuk seluruh dunia? Yep. Nah, Aldi ini bertanya, berarti Bitcoin butuh pasar lebih besar agar nilainya naik. Apakah berarti nilai Bitcoin ini berlandaskan kepercayaan? Iya dong, pasti berlandaskan kepercayaan dong. Dan butuh adopsi lebih gede? Sebenarnya enggak juga sih, karena kan tadi supply-nya udah fix gitu kan, di 21 juta. Jadi ya tanpa perlu adopsi yang gede, sebenarnya harganya juga pasti akan naik gitu kan. Karena supply-nya tadi yang nggak bisa diotak-atik asal-asalan gitu kan, atau misalnya bisa ditambahin atau dikurangin secara apa sih, cuma-cuma gitu kan. Gitu sih kalau menurutku. Jadi ya tanpa perlu adopsi yang berlebihan juga sebenarnya Bitcoin itu udah ya bisa mature lah ibaratnya dengan sendirinya gitu sih Kak. Oke, jadi iya dong yang pastinya berlandaskan kepercayaan gitu ya Kak. Nah oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Halim @halimvirgo di Medan. Oke, katanya, hai Kak, izin bertanya tanggapannya tentang fenomena maraknya token artis di Indonesia. Apakah ini tanda dimulainya kripto mulai diminati di Indonesia? Yes, silakan Kak. tentu saja itu menjadi apa sih tanda salah satu kripto diminati di Indonesia, karena artinya kan itu juga bakal ningkatin awareness dari masyarakat atau dari fans si artis itu buat apa namanya tentang dunia digital asset, mungkin blockchain gitu kan. Dan yang pastinya ini kita ini masih di fase awal gitu kan. Jadi kalau kita lihat fase awal kayak dulu NFT di 2018, mungkin kan orang belum terlalu kenal. Kemudian Metaverse juga sama di 2018 ketika mulai developmentnya, DeFi juga di 2018. Akhirnya kan meledaknya baru pada di 2020 kalau kayak DeFi 2020 bulan Agustus, kemudian kalau NFT itu di 2021 awal dan Metaverse itu di 2021 pertengahan. Jadi ya tentu saja dari koin atau token artis ini bakal ngebuka jalan juga buat development dari blockchain dan digital asset itu sendiri di Indonesia. Dan yang pastinya semoga perkembangannya ke depannya juga makin baik gitu kan. Jadi bisa ningkatin trust dari masyarakat kita juga dan adopsi atau misalkan pengetahuan masyarakatnya tentang digital asset itu juga makin tinggi gitu kan. Salah satunya kan kalau Indodax punya Indodax Academy ya kayak. Betul sekali. Wah setuju banget nih sama Kak Iqbal. Jadi memang dengan maraknya token artis ini tentunya harusnya ya dapat membawa minat dari masyarakat mengenai aset kripto ini juga gitu. Terutama di Indonesia nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Stefano Miracle @Stefano Manik di Jakarta. Apakah tahun ini menjadi tahun yang cukup sulit untuk Bitcoin karena sempat mengalami koreksi yang cukup dalam akibat isu perang di negara lain? Yep, sebenarnya tahun ini bukan tahun yang sulit sih. Tahun ini lebih ke tahun pembuktian aja. Karena kan kemarin ketika isu Ukraina sama Rusia itu banyak orang yang menanyakan, kalau misalnya kayak emas itu kan naik harganya gitu kan. Cuma kan Bitcoin yang dibilang sebagai store of value harganya nggak kemana-mana gitu kan. Jadi kalau aku sih lebih prefer dibilangnya lebih tahun pembuktian aja sih bahwa Bitcoin ini sebagai safe haven asset gitu kan. Dan juga yang pastinya bisa nggak Bitcoin ini diterima gitu kan secara global gitu kan. Jadi dari mungkin dari investor dan mungkin dari tradernya juga lebih favor ke Bitcoinnya gitu sih Kak. Gitu. Oke, jadi ini merupakan lebih dianggapnya seharusnya sebagai tahun pembuktian ya. Karena gini sih Kak, kita nggak bisa compare lagi ke 2017, 2018. Ketika itu kan orang bilangnya crypto winter gitu kan ibaratnya kan. Jadi digital asset itu turun pada drastis gitu kan. Itu udah nggak bisa dipakai lagi untuk skemanya untuk 4 tahun ke depan. Karena dari segi adopsi aja udah beda, kemudian dari investornya aja udah beda gitu kan jumlahnya. Kalau kayak sekarang kan Indodax sudah 5 juta member lebih gitu kan. Kalau dulu kan mungkin sekitar 1 juta atau 2 juta member gitu kan. Gitu sih. Jadi juga semakin meningkat ya minat dari setiap masyarakat terutama di Indonesia dan di dunia gitu ya. Betul Kak Salsa. Oke, wow benar-benar nih pertanyaan kalian keren-keren nih teman-teman. Kita masih lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Oke, pertanyaan berikutnya dari Mundir @10.maret_ di Mojokerto. Nah, pertanyaannya, apakah nanti Dogecoin bisa mencapai ATH baru? Soalnya kan kabarnya Elon Musk mau membeli mayoritas saham Twitter. Mohon penjelasannya. Yep. Wah, Wah, jadi kalau Dogecoin itu sebenarnya rada ruwet ya sebenarnya, karena sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa tweetnya Elon Musk itu, kenapa akhirnya mereka mau ngerjain si Dogecoin itu kan karena developernya sebenarnya udah nggak terlalu aktif untuk ngerjain si Dogecoin itu sendiri gitu kan, makanya mereka jadi lebih apa sih pengen ngerjain gitu kan. Sedangkan yang kita perlu tahu juga bahwa kalau misalkan project coin atau token itu dari developernya udah nggak apa namanya attach ke projectnya itu sebenarnya udah salah satu ini aja sih, red flag aja sih. Kenapa? Maksudnya dari developernya itu sendiri udah nggak ini apa namanya ngerjain si koin atau tokennya itu. Tapi ya tentu saja kalau misalnya emang Elon Musk mau ngegedein atau misalkan mau apa sih ngebangun lagi dari awal, itu juga sangat bagus sih pastinya buat adopsi dari Dogecoin itu sendiri. Jadi kedepannya mungkin bakal lebih banyak utilitiesnya dan kemudian bisa lebih ningkatin value dari Dogecoin itu sendiri, Kak. oke. Nah, semoga terjawab nih ya, karena pertanyaannya seputar Dogecoin kali ini nih. Bener-bener teman-teman nih excited banget nih di Indodax Room kali ini. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari William @williafris17 di Purbalingga. Kak, saya mau tanya tentang project metaverse, karena beberapa project metaverse sedang sangat booming, salah satunya yaitu Sun dan lain-lain. Lalu owner dari Facebook, Mark Zuckerberg, juga saat ini masih mengembangkan project metaverse juga. Lalu kira-kira apa pengaruh project metaverse cryptocurrency tersebut dalam real life kita? Oke. Silakan dijawab, Kak. Jadi sebenarnya metaverse ini agak sedikit latah ya teman-teman ya, karena selalu dibanding-bandingin dengan Ready Player One gitu kan. Padahal kan kalau kita nonton Ready Player One itu sampai habis, malah si yang menang hadiahnya itu dia malah lebih banyakin waktu untuk di real life-nya daripada lebih banyak di metaverse-nya gitu kan. Dan emang dari pendapat beberapa orang yang udah nyobain, mereka tuh ketika make AR atau VR itu mereka nggak bisa lama-lama. Let's say 2 jam, 3 jam tuh mereka juga udah puyeng gitu kan, ibaratnya gitu kan, udah pusing gitu kan. Gitu sih, jadi untuk metaverse ini tolong jangan latah, tapi untuk development-nya sih kita bakal harus kita liatin juga sih, karena itu salah satu hal yang menarik juga sih. Karena kan banyak juga perusahaan yang berbondong-bondong bakal punya kantor di metaverse atau pengen punya lahan di metaverse gitu kan. Betul. Gitu Kak Sasa. Oke, jadi jangan sampai troll FOMO nih sebenarnya ya sama metaverse ini sendiri. Santuy. Semoga terjawab ya Kak William. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Alfianda @Alfianda Bagus di Subang. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan apabila market sedang turun? Wah, boleh nih langsung dijawab. Oke, kalau market sedang turun ya mending kita nyari itu dulu, sumber pendapatan yang lain dulu gitu kan, buat nambahin portofolio investasi kita. Atau kalau misalkan udah punya digital asset yang cukup banyak nih, kita bisa nih misalkan gunain kayak savings dan lending dari Tadpole Finance gitu kan, buat nambahin apa sih namanya income kita gitu kan ya. Jadi selama market lagi bearish mungkin atau lagi sideways, kita tetap punya apa sih namanya bisa ada project yang bisa kita kulik atau bisa kita gunain gitu loh Kak. Oke, gitu. jadi bisa digunakan nih dari projectnya, salah satu projectnya Indodax juga, Tadpole Finance nih teman-teman. Wah, menarik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Aldi. Wah, seperti udah nih dia bertanya lagi nih. Kita langsung aja sampaikan pertanyaan dari Aldi Aman 25 di Semarang. Bagaimana cara perhitungan nilai barang sehari-hari? Misal Bitcoin akan dipakai sehari-hari. Misal harga beras 10.000 per kilo. Jika nilai Bitcoin selalu berubah, apakah ini akan menyusahkan penjualan sehari-hari? Nah, itu sebenarnya kejadian juga di El Salvador. Jadi ketika Bitcoin volatile kayak sekarang itu banyak pedagang yang merasa kok gue tadinya harusnya dibayar segini, tahu-tahu kok nerimanya sekarang tinggal segini gitu kan. Nah itu karena sampai saat ini ketika kita beli barang atau jasa itu, itu masih pakai acuan dari mata uang fiat tadi. Jadi kalau misalnya let's say waktu di El Salvador kan sebelumnya dia pakai US dollar gitu kan. Jadi dia ketika beli barang atau jasa, Bitcoinnya tuh dihitung dulu ke fiat. Jadi misalnya $30 nih, berapa nih nilainya dalam Bitcoin gitu kan.
itu tadi yang bikin sebenarnya apa ya, secara dari penggunaannya itu masih banyak beberapa yang juga masih belum menerima karena itu tadi volatilitasnya masih cukup tinggi gitu kan. Tapi yang jadi apa namanya kelebihannya juga banyak juga orang yang terbantu gitu kan dengan apa namanya kesimpulan dari apa namanya Bitcoin itu sendiri, dimana kalau kita tahu kan sekarang Bitcoin juga udah punya Lightning Network gitu kan. Jadi kita kalau misalnya mau bayar atau misalkan mau beli sesuatu tuh kita cuma tinggal scan dan kemudian itu langsung kayak done gitu transaksinya, tanpa kita harus nunggu. Kalau reguler kan kita harus ngirim dulu terus kita nunggu konfirmasi. Let's say kalau Bitcoin itu kan tiap satu blok itu kan 10 menit. Kemudian buat golden blocks-nya itu sekitar 1 jam atau 60 menit. Jadi sekitar 6 blocks gitu kan. Dan ketika settlement itu di 10 blok atau sekitar 100 menit. Dan itu kan waktu yang cukup lama kalau misalnya orang mau beli barang dan jasa kayak cuma beli di warung. Misalkan Bu beli gitu kan, terus misalkan beli beras 10.000 gitu kan. Terus harus nunggu kayak 1 jam dulu sampai berasnya bisa dibawa pulang gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu kan. Cuma dengan solusi Lightning Network tadi, jadi ya ketika bayar, mereka tuh langsung inian gitu, langsung apa sih, kepotong dan langsung masuk ke rekening si penerimanya. Jadi ya lebih apa sih, memudahkan buat kehidupan sehari-hari pastinya. Jadi kita nggak perlu nunggu 1 jam atau misalnya lebih buat sampai nunggu kita bisa bawa pulang beras gitu kan. Gitu Kak Sasa. Tetap dong ya pastinya, jadi Bitcoin ya ujung-ujungnya juga pasti akan memudahkan dari segala permasalahan yang sekarang mulai terselesaikan nih ya tentunya dengan Bitcoin itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kadek Abdillah Wirawan @abdillah_wilawan di NTT. Wah, penonton kita sampai NTT nih teman-teman. Mantap. Oke, pertanyaannya, apakah kedepannya ada kripto berbasis syariah seperti pasar modal yang ada saham syariah? Kapan kepastian ada bursa kripto seperti BEI, KPEI, dan KSEI, mengingat sekarang kripto sudah dikenakan pajak? Terima kasih. Oke, jadi kalau buat kripto berbasis syariah itu, mungkin kalau dari aku sih ngeliatnya, kalau dari beberapa pendapat di internet gitu ya, mereka bilang ya kita nunggu dulu sampai market cap-nya reach seperti mata uang fiat gitu kan. Karena kan salah satu masalah yang masih ada sampai saat ini itu kan volatilitasnya yang selalu dipermasalahkan gitu kan. Jadi untuk jadi mata uang suatu negara itu ini tuh terlalu volatile banget gitu kan. Jadi ya kita harus nunggu mungkin ketika nanti market cap-nya udah mendekati mata uang fiat, misalkan let's say di 10 triliun US dollars gitu kan, mungkin harganya bisa lebih stabil. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait DFX, KP, KC, kemungkinan itu bakalan ada juga. Cuma untuk timeline waktunya aku nggak bisa info karena aku juga kurang tahu perihal itu. Cuma yang pasti dari negara pasti bakal nyediain kayak bursanya, mungkin kayak digital futures exchange, mungkin kayak depositorinya nanti juga ada. Kemudian kalau clearing mungkin nanti bakal ada clearing berjangka Indonesia juga gitu. Jadi dari segi infrastrukturnya juga bakal lebih mature dan pastinya investor digital aset di Indonesia bakal lebih terlindungi. Itu sih Kak Sasa. Wow, menarik banget jawabannya nih dari Kak Iqbal, keren banget. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Kadek. Nah, wah dari tadi nih banyak banget yang nanya, tapi mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Kita langsung aja. Dari Hari di Bogor. Nah, selamat malam Mas Iqbal. Kondisi pandemi ini sepertinya menyebabkan harga Bitcoin melonjak sangat tinggi karena sifatnya yang fleksibel, transparan, serta aman. Namun sering juga kita mendengar adanya kejadian pencurian aset kripto termasuk Bitcoin. Sebenarnya kesalahan apa yang dilakukan oleh user sehingga bisa dicuri oleh hacker yang tidak bertanggung jawab? Jadi mungkin kalau soal pencurian Bitcoin mungkin teman-teman lebih ngereferensiin ke kasus di 2014, yaitu salah satu exchange terbesar di dunia waktu itu, Mt. Gox namanya, kalau teman-teman tahu gitu kan, dimana Bitcoin nasabahnya itu hilang. Jadi yang perlu diklarifikasi di sini tuh itu yang buat hilang itu bukan karena hacker, tapi dari si orang dalamnya sendiri yang melakukan tindakan yang tidak terpercaya gitu kan. Jadi dia ngirim aset digitalnya itu sendiri ke wallet pribadinya, kemudian kan dia gunain sehari-hari gitu kan buat kebutuhan pribadinya dia. Jadi di kasus Mt. Gox itu sebenarnya nggak ada tuh namanya hacking ke Bitcoinnya itu sendiri. Nah, jadi itu juga bakal harus jadi pertimbangan teman-teman bahwa ketika beli aset kripto ya carinya yang paling tua dan yang paling terpercaya. Contohnya kayak Indodax
Itu jadi walaupun exchange lain klaim kita nomor 1 gitu kan, nomor berapa, tapi kalau mereka bukan yang tertua, ya mereka nggak bisa prove itu gitu, karena dari sisi security ya yang paling tua lah, yang paling ini gitu loh, yang paling aman gitu loh, gitu Kak Salsa. Oke, sudah sepuh gitu lah ya. Iya, istilahnya, Kak senior. Iqbal. Senior nih. Wah, memang keren-keren juga nih pertanyaan dari teman-teman. Semoga tadi pertanyaan ternyata menjadi pertanyaan terakhir kita pada malam hari iya, ini iya. nih, Mas. Oke. Semoga jawaban informasi dari Mas Iqbal itu menjawab keresahan kalian soal tentunya trading aset kripto, blockchain, dan juga Bitcoin pada malam hari ini. Buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, tenang aja, kalian masih bisa mengajukan pertanyaannya di Indodax Room episode berikutnya ya. Nah, nggak kerasa nih, ternyata kita udah ngobrol dari tadi, dari awal seputar legal tender Bitcoin, dan kita juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai seputar aset kripto pastinya ya, nggak cuma Bitcoin aja. Jadi buat teman-teman yang dengerin juga jadi pastinya tambah pengetahuannya di bidang trading aset kripto ini. Pertanyaannya juga keren-keren, bagus, dan mendetail nih teman-teman. Semoga jawaban dari Kak Iqbal juga bisa membuat kalian tercerahkan lagi dan membuat kalian jadi semangat pastinya untuk trading. Yoi, gitu. tradingnya di Indodax dong. Trading di Indodax, Iya. kata Kak Iqbal gitu. Wow. Yoi. Oke, nah karena kita sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman nih, siap-siap nih ya, karena bentar lagi Salsa akan umumin 5 orang dengan penanya terbaik ya, yang pastinya terpilih untuk memenangkan merchandise eksklusif dari Indodax. Kita lihat dulu ya, wah kira-kira siapa nih yang menang ya. Yuk kita cek. Nah ini dia nih, udah ada pemenangnya nih, siapa ya, 5 orang beruntung. Langsung aja Salsa bacain. Yang pertama ada Ilham Gohams dari Depok, yang kedua ada Bun Henry dari Jakarta, yang ketiga ada Kadek Yoga dari Bali, yang keempat ada Erik dari Tarakan, dan yang terakhir ada Abbas dari Banjar. Congratulations sekali lagi buat kalian yang sudah berhasil. Oke, bagi para pemenang selamat sekali lagi. Mohon ditunggu aja karena tim Indodax Room akan menghubungi kalian langsung melalui Instagram dari username yang telah dicantumkan ya teman-teman. Buat gitu, oke. Nah, buat kalian nih yang belum menang tapi ingin memiliki merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja, kalian masih bisa memilikinya dong, tentu aja. Cara dapetinnya gimana? Gampang, kalian tinggal kunjungi aja official store-nya Indodax di Tokopedia. Langsung aja dicek ya, jangan lupa yang ada centang ungunya ya teman-teman. Oke, wah kita udah ngobrol panjang nih sama Kak Iqbal juga. Langsung aja kita move ke sesi yang ditunggu sama teman-teman nih. Karena kita lagi ada di special edition Ramadan. Kali ini special session juga dari Indodax Room, yaitu sesi quiz. Oke, di mana sesi quiz ini berhadiah OVO Cash total hadiah Rp1.000.000 untuk 10 orang pemenang. Oke, jadi masing-masing akan mendapatkan hadiah uang Rp100.000 dalam bentuk OVO Cash, teman-teman. Nah, oke, udah gak sabar dong, kapan lagi kan? Jadi langsung aja standby, bentar lagi kita bakal mulai nih. Karena caranya gampang banget, tinggal ikutin kuis, bisa langsung memenangkan hadiahnya. Yuk langsung aja. Nah, langsung Salsa sekarang menjelaskan nih mekanismenya ya untuk mengikuti kuisnya. Oke, teman-teman panitia sudah menyiapkan nih di layar. Mungkin teman-teman di rumah bisa langsung lihat. Nah, oke, nah di sini kalian bisa langsung kunjungi linknya di joinmyquiz.com/pro di browser device kalian ya, bisa di HP, di laptop, di tablet, semuanya bisa. Langsung aja diklik linknya di joinmyquiz.com/pro. Setelah itu dimasukkan kodenya yang ada di layar kaca kalian di 0514996. Langsung setelah itu selanjutnya dimasukkan nama dengan username akun Indodax ya teman-teman. Nah kali ini Salsa ingetin buat teman-teman yang mau ikutan kuis, masukkan namanya menggunakan username akun Indodax dan harus ada @-nya di depan ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah, harus ada @-nya. Sebagai contoh,
username aku @salsaindodax gitu. Jadi harus ada username Indodax dan harus ada @nya. Jangan sampai enggak gitu. Karena nanti kalau teman-teman menang tapi nggak sesuai nih namanya, nanti dinyatakan didiskualifikasi nih teman-teman. Jadi buat yang tadi udah terlanjur nulis nama panjang atau nama biasa, bisa dibuka ulang linknya di joinmyquiz.com/pro dengan memasukkan kode 051496. Yuk langsung aja yuk join yuk. Kita masih tungguin buat kalian join pakai username Indodax. Jangan lupa ada @nya di depannya ya. Jangan sampai salah. Karena kalau enggak nanti kalian bisa didiskualifikasi. Yuk, untuk total hadiah 1 juta rupiah OVO Cash nih kapan lagi? Langsung aja join, masih Salsa tungguin. Jangan sampai lupa username-nya di quiz ini menggunakan username Indodax dan menggunakan @ di depannya. Oke. Nah, udah pada bener nih nulis username-nya. Masih kita tunggu ya. Yuk join yuk, buat yang belum langsung aja. Total hadiah sesi kuis kali ini 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Gampang banget jawab kuisnya, apalagi buat yang udah nonton dari tadi, udah nyimak nih ngobrol-ngobrol Salsa sama Kak Iqbal. Yuk langsung aja ikutan dengan total 1 juta rupiah nih. Yuk langsung buat 10 orang pemenang. Kita ikutin sesi kuis hari ini. Gampang banget. Langsung aja join di link yang ada di layar kaca kalian di joinmyquiz.com/pro dengan masukkan kodenya 051496. Masih kita tunggu. Dengan jangan lupa memasukkan nama dengan username akun Indodax ya teman-teman, menggunakan @ di depannya. Sekali lagi Salsa ulangi, harus memasukkan nama dengan username akun Indodax menggunakan @. Jangan sampai salah ya teman-teman. Oke deh, tadi udah bener nih username-nya. Kita tunggu ya sampai pada join nih. Oke. Yuk, sekali lagi buat yang jangan sampai ketinggalan. Sebentar lagi kita bakal mulai nih. Masih bisa join nih. Masih bisa join untuk mengikuti sesi kuis kali ini. Jangan lupa username yang kalian masukkan harus username Indodax, ada disertakan @nya ya. Langsung aja join di link yang tertera pada layar kaca kalian. joinmyquiz.com/pro dengan memasukkan kode yang ada di layar kaca juga di 051496. Yuk kita join, karena apa? Sesi kuis kali ini berhadiah total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, di mana kalian berkesempatan untuk memenangkan 100.000 rupiah OVO Cash. Wah, kapan lagi kan teman-teman? Cuma jawab kuis, gampang banget. Oke. Wah, sepertinya udah banyak nih yang join. Nah, udah banyak. Oke, kita mulai aja kali ya. Udah pada penasaran belum nih? Udah pada siap belum nih? Nah, kita mulai sekarang kali ya, karena udah pada join juga. Yuk, bentar lagi Salsa hitung mundur, siap-siap untuk menjawab pertanyaan dari kuisnya ya teman-teman. Standby, langsung aja kita mulai. Aku countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk langsung diikuti kuis pada malam hari ini. Apalagi buat kamu yang udah dengerin ngobrol-ngobrol Salsa dengan Kak Iqbal di malam hari ini. Wow, oke, kuis sedang berlangsung. Yuk, lagi pada fokus nih pasti nih. Oke, kita sudah punya peringkat pertama di peringkat pertama ada @herawan31. Disusul dengan peringkat kedua oleh KR. Oke, wow, disusul sama Johan Sire 89 nih. Yuk langsung aja kita lihat kira-kira siapa ya 10 orang pemenang yang beruntung pada sesi kuis di Indodax Room Special Edition Ramadan kali ini. Apakah kamu pemenangnya? Langsung aja yuk. Kita lihat, masih memimpin @herawan91. Wah, keren nih. Ini yang udah dari awal nih mendengarkan Herawan31. bincang-bincang kita. Herawan31. Herawan31. Iya. Yoi. Keren nih. Keren banget. Yoi. Wow, sekarang posisi kedua udah ganti lagi nih oleh
@ramdandon. Ramdandon. Wah, Widih. cepet banget nih teman-temannya nih, aduh. Itu yang nomor 3, Abegeles. Oh iya tuh, Abegeles. Kita masih lihat kira-kira siapa nih 10 orang, 10 pemenang beruntung yang bisa memenangkan total hadiah 1 juta di malam hari ini. Wow, kesempatan menarik banget nih buat kamu nih teman-teman. Abis ini kita langsung dapat nih pemenangnya, jadi nanti akan Salsa bacakan 10 pemenang beruntung pada malam hari ini. Wah, emang nih Indodax Room Special Edition Ramadan kali ini mantap. Keren banget. Penanyanya juga keren-keren. Pertanyaannya unik-unik. Jawabannya juga mantap dari narasumber kita malam hari ini. Wah, bener-bener posisi bertahan nih ya, Kak Iqbal ya. Herawan 31. Herawan 31, keren. Terus yang kedua tuh ada KRN HM7 centang. Wah, verified-nya 3 kali nih teman-teman. Mantep banget. Oke, wah sedikit lagi. Ayu kira-kira siapa ini? Tenang aja ya. Wah, kesalip. Wow, kesalip akhirnya. Wah, kita kayak lagi nonton. Wah, gila nih kayak nonton inian MotoGP ya. Wah, iya nih bener nih. Oke, Herawan. tenang aja kita lihat 10 besar nih di sini ya. Kira-kira siapa nih? Wah, ternyata Herawan kesusul nih, Kak. Iya, betul. Wow. Oke, sepertinya sudah beres ya? Oh, oke. Kuisnya sudah selesai nih teman-teman. Langsung aja selamat kepada 10 pemenang. Salsa baca ini pemenangnya. Selamat kepada Oke, di urutan pertama ada @KRNHM7. Ada Herawan 31. Verified-nya 3 kali ya? 3 kali centang. Oke, kita lanjut. Ada pemenang kedua yaitu Herawan 31. Herawan 31. Terus yang ketiga ada Hadi Hali 0804. Terus ada Syafira Zahzah. Terus yang kelima ada Ciscus. Yang keenam ada ABG LS. Terus yang ketujuh ada Halim Virgo. Yang ke-8 ada Oghe. Yang ke-9 Ken Arya 123. Dan yang terakhir ada Erlangga Febrian di peringkat ke-10. Wih, congratulations! Keren banget teman-teman, masih udah ngikutin. Wow, bener-bener ini nomor satunya 100% loh Kak Iqbal. Berarti bener semua nih, wah keren banget. Salut sama pemenang nomor satunya. Selamat sekali lagi kepada 10 pemenang tadi. Nah, bagi 10 pemenang dari sesi kuis kali ini, tunggu saja dari tim Indodax akan menghubungi ke email yang terhubung pada akun Indodax teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, selamat! Nah, bagi yang belum beruntung, tenang aja, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena Indodax Room selalu memberikan kejutan di setiap episodenya. Jadi jangan lupa dan jangan sampai lewatkan Indodax Room di setiap episodenya teman-teman. Oke, nah kita udah sampai nih di penghujung acara nih Kak Iqbal nih ya. Demikianlah acara Indodax Room Special Edition Ramadan kali ini. Sekali lagi mau ngucapin juga makasih buat Kak Iqbal yang udah main-main mampir ke Indodax Room. Kasih juga Kak Salsa. Iya, di sela-sela kesibukannya, terima kasih udah mau berbagi ilmu nih sama Salsa dan sama teman-teman semua. Siap. Semoga berkah juga dan ilmunya tersalurkan dengan baik ke teman-teman semua. Amin. Dan juga Salsa mau terima kasih sama teman-teman yang udah nonton buat waktunya dan excitementnya untuk mengikuti Indodax Room di setiap episodenya. Bagi kalian yang ketinggalan, tenang aja, jangan khawatir. Karena apa? Karena teman-teman masih bisa nonton siaran ulangnya, nanti akan ditayangkan di YouTube channel Indodax Room Special Ramadan melalui YouTube channel Indodax Academy, YouTube channel Indodax, dan juga akan ada di website indodax.academy. Oke, untuk itu kalian jangan lupa untuk terus follow akun sosial medianya Indodax supaya terus terupdate dan gak ketinggalan yang pastinya mengenai info-info terbaru dan terupdate seputar blockchain, trading aset kripto, dan juga cryptocurrency. Yang pastinya tentang Bitcoin nih teman-teman, topik kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa juga, sudah Salsa ingatkan di awal, Salsa ingetin lagi buat kamu jangan sampai belum join grup official Telegramnya Indodax dengan
mencari username-nya di aplikasi Telegram @indodaxroom, huruf kecil semua. Oke, nah sebelum Salsa tutup ada lagi sedikit nih. Salsa ada sedikit survei buat kalian semua yang nonton Indodaxroom malam hari ini. Jadi make sure sebelum kalian close diisi dulu ya surveinya teman-teman ya. Jadi jangan sampai di close dulu. Oke. Nah, akhir kata, terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton sekali lagi. Sampai jumpa di Indodaxroom berikutnya. Salsa pamit undur diri. Indodax, aset masa depan. Bye-bye.